Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengisahkan salah satu operasi unik yang dilakukan oleh TNI, di mana mereka diminta menghadapi ratusan ekor gajah yang kala itu menyerang pemukiman transmigrasi. Operasi menjadi rumit karena gajah-gajah itu tak boleh ditembak, melainkan harus dipindahkan ke kawasan lain. Kisah berlatar di tahun 1982, ketika kala itu Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, yaitu Profesor Emil Salim, menerima laporan adanya serangan gajah di wilayah pemukiman transmigrasi di beberapa provinsi di Sumatera bagian selatan. Laporan serangan gajah sebenarnya sudah ada semenjak tahun 1980. Laporan itu berasal dari Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Terutama di wilayah Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Musi Banyu Asin. Penduduk transmigran kala itu mencapai 10.000 orang. Beberapa hektar areal dibuka untuk memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat pun mengembangkan komoditi pertanian, khususnya jagung, padi, sayur mayur, dan juga aneka palawija. Kehadiran transmigran sendiri kala itu dipandang sangat penting untuk menyebarkan kepadatan penduduk yang tidak merata, juga untuk menyediakan angkatan kerja untuk pembangunan daerah yang tenaga kerjanya masih terbatas. Pembukaan beberapa areal pertanian rupanya menimbulkan masalah baru, terutama wilayah yang kala itu dinamai dengan nama Jalur 14 dan juga Jalur 15, yang posisinya tepat bersebelahan dengan hutan. Hutan itu merupakan habitat alami gajah. Tak heran meski makanan melimpah di dalam hutan, gajah juga kerap menyerang dan merusak lahan warga, memporak-porandakan tanaman yang seharusnya hampir dipanen. Hal tersebut sangat menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga masyarakat minta agar tentara menembak saja gajah-gajah itu. Jika masalah tak segera diatasi, akibatnya bisa sangat fatal. Terjadi permusuhan yang semakin meruncing antara gajah dan manusia, tentu akan mengakibatkan kerugian. Menembak gajah pun justru akan mendatangkan masalah. Selain akan mendapat sorotan tajam dari berbagai negara, gajah pun tak bisa disalahkan sepenuhnya, karena manusialah yang mengusik habitat mereka. Bahkan pemukiman transmigran kala itu sebenarnya memotong jalur gajah. Diketahui gajah rutin untuk ke laut untuk memenuhi kebutuhan garam tubuhnya. Jalur itulah yang kini sudah terpotong oleh pemukiman transmigrasi. Diperkirakan ada sekitar 250 ekor gajah. Biasanya ketika rombongan gajah berjalan, betina akan ada di bagian depan dan samping, anak gajah di bagian tengah, dan di belakang adalah rombongan para pejantan. Masyarakat tentunya tak ada yang berani untuk mengusir rombongan tersebut. Bahkan dalam satu kasus, pernah terjadi 10 ekor gajah masuk pemukiman dengan mengamuk. Tak ada satupun warga yang berani untuk menghalau atau mengusir. Mereka takut karena memang hewan itu memiliki tubuh yang sangat besar. Penyerangan gajah ke pemukiman bukannya mereda. Di tahun 1980 hingga 1982, intensitasnya kian meningkat. Hingga suatu hari di bulan Mei 1982, Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim menerima telepon. Seorang nunjauh di sana mengatakan, "Lapor Pak, gerombolan gajah akan ditembak tentara karena melintasi perkampungan." Emil pun kaget mendengar berita itu. Jika sampai hal itu terjadi, maka para aktivis lingkungan pasti akan mengecam Indonesia, yang tentunya akan membuat citra buruk. Dan setelah menanyakan rinciannya, ternyata gajah itu sebenarnya akan kembali ke hutan selesai dari laut. Namun jalur migrasinya sudah terhalang oleh pemukiman transmigrasi. Sudah berpikir lama namun ia masih ragu, apakah laporan itu akan diteruskan ke presiden. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk melaporkan persoalan tersebut. Setelah memberanikan diri untuk menghadap, Presiden Soeharto dengan tegas memerintahkan menghentikan rencana penembakan. Dan untuk itu, diteleponlah Pangdam Sriwijaya, Brigjen Tri Sutrisno. Perintahnya adalah memindahkan ratusan gajah yang kala itu diinformasikan tengah mengamuk. Brigjen Tri tak berani menolak perintah itu. Namun kini ia pusing bukan main. Bagaimana caranya untuk memindahkan ratusan gajah ke tempat lain? Bahkan ketika operasi pemindahan belum dilaksanakan, ia mendapat telepon dari petinggi Angkatan Darat. "Kamu tahu apa soal gajah? Kok berani terima tugas itu? Kalau gagal yang malu siapa? Angkatan Darat." Mau apa lagi? Kini yang bisa dilakukan adalah menyusun strategi. Apa yang harus dilakukan untuk menangani gajah-gajah itu? Dicarilah perwira yang bisa memimpin operasi lapangan. Dan setelah melakukan penyeleksian ketat, nilai tertinggi jatuh kepada Letkol CPM I Gusti Kompiang Manila.
Selanjutnya namanya akan disingkat menjadi IGK Manila. Sebelum bertugas di lingkungan Kodam Sriwijaya, Manila pernah mengikuti operasi Dwi Kora di Kalimantan pada 1965, lalu operasi Soroja pada 1975, dan misi perdamaian di Gurun Sinai di Mesir. Selain dari pengalaman operasi dan nilai yang tinggi, IGK Manila dikenal sangat lihai dalam berburu. Bahkan sebagai bukti, di lehernya ada kalung rantai emas dengan bandul berupa taring macan. Berburu macan tentunya hal yang terlarang. Untuk itu kulit serta offset lainnya ia simpan tersembunyi di dalam kamar. Brigjen Tri sempat memergokinya dan mengancam bisa melaporkan hal itu kepada Menteri Emil Salim. Kembali kepada operasi untuk memindahkan gajah. Untuk mempelajari karakteristik hewan tersebut, maka dipanggil ahli dari berbagai negara, di antaranya Ian Douglas Hamilton dari Kenya dan Graham Charles dari Zimbabwe. Selain itu juga sempat dibahas di Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali pada Oktober 1982 untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Para prajurit yang akan dikerahkan mulai diseleksi. Sosialisasi kepada penduduk juga mulai dilakukan. Mereka akan menjalankan sebuah operasi yang ke depan akan dinamakan dengan nama Operasi Ganesha. Inti dari operasi ini adalah memindahkan kawanan gajah. Mereka akan digiring ke kawasan Lambung Hitam bagaimanapun caranya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Undang-undang yang memang disiapkan karena isu mengenai gajah terus berhembus. Di tanggal 13 November 1982, operasi dimulai dengan mengerahkan satuan khusus pendahulu untuk menilai. Selanjutnya pengiriman pasukan ABRI secara bertahap, meliputi Batalion Infanteri 145 Garuda Merah, Batalion Jenit Tempur Kodam 4 Sriwijaya, Batalion Kavaleri 5 Intai, dan Batalion Artileri Medan 15. Total pasukan ini adalah 94 orang, yang ke depan akan semakin berkembang hingga mencapai 400 prajurit. Juga akan melibatkan peran dari 2.000 kepala keluarga transmigran. Untuk mendukung kelancaran operasi ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar 200 juta rupiah, dana yang tergolong besar pada masanya. Pemerintah juga menyiapkan 3 perahu cepat, 2 kapal pendarat tank untuk memuat berbagai alat, utamanya ekskavator dan bulldozer. Dari kota Palembang mereka bergerak menyusuri sungai-sungai. Kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 4 jam, sebelum akhirnya sampai di lokasi yang dijadikan sebagai pos komando utama. Pos komando tersebut terletak di jalur 20 air Sigihan, yang jaraknya kurang lebih 90 km. Hanya sehari mereka mempersiapkan semua alat, dan di tanggal 15 November 1982, Letkol IGK Manila mulai memimpin jalannya operasi. Pekerjaan awal dilakukan dengan membuat pagar besar, atau disebut oleh mereka sebagai koridor. Tak seperti yang dibayangkan, pagar itu sebenarnya adalah tumpukan pohon yang ditumbangkan. Nantinya akan digunakan untuk menggiring kawanan gajah. Dengan adanya koridor tersebut, maka gajah tak akan berjalan keluar dari jalur. Jikapun gajah tetap menabrak pagar pembatas yang dibuat, ada persiapan yang sudah dilakukan, yaitu pagar listrik sepanjang 5 km. Sudah ditentukan berapa kuat arus yang dialirkan. Tentunya tak akan sampai membuat gajah terbunuh, namun yang pasti ampuh untuk membuat mereka kembali masuk ke dalam koridor. Bahkan tak hanya membuat pagar atau koridor, mereka juga harus membuatkan penyeberangan di 8 titik di kawasan tersebut, karena jalur yang terpotong-potong oleh sungai kecil di dalam hutan. Yang membuat Manila pusing, bagaimana cara agar semua gajah itu bisa terpancing masuk ke dalam koridor? Ternyata solusi yang ditemukan cukup sederhana, yaitu menancapkan tanaman jagung dari luar hingga ke dalam koridor, berharap gajah akan datang untuk memakannya. Dan begitu kawanan gajah masuk, helikopter akan menggiring mereka dengan suara bisingnya. Ada pula pasukan yang ditugaskan sebagai penggiring di bagian bawah. Mereka juga membuat suara ribut untuk menggiring gajah. Alat berat juga akan langsung bergerak untuk menutup jalan masuk, sehingga mereka tidak bisa kembali keluar. Selanjutnya, gajah-gajah itu akan bergerak dalam koridor dengan cara buka tutup sekat. Perlu diketahui, penggiringan dilakukan pada sore hingga malam hari, karena menurut para ahli, kebanyakan gajah liar itu akan tidur pada siang hari. Mereka bisa bereaksi spontan jika terusik. Dalam eksekusinya, tentu kendalanya jauh lebih besar dari mereka bayangkan. Apalagi jarak yang ditempuh dari air Sugihan ke Lembong Hitam mencapai 70 km. Mereka harus sabar jika kawanan gajah itu tak bergerak sesuai dengan kehendak. Yang membuat para pers asing dari berbagai negara kagum adalah semangat TNI dan warga. Semua bekerja totalitas untuk kelancaran misi ini. Karena operasi yang tak lazim dalam militer itulah, Letkol IGK Manila mengucap nazarnya, jika operasi ini selesai dan berhasil,
maka ia akan mencukur botak kepalanya sampai pelontos. Sementara kumis dan brewoknya akan dibiarkan tumbuh. Dalam suatu kesempatan pernah kawanan gajah itu tak mau bergerak. Berbagai cara dilakukan namun gajah itu acuh saja. IGK Manila yang kesal pun akhirnya nekat maju, mendekati gajah yang sepertinya adalah pimpinan rombongan. Entah apa yang dipikirkan, ia membuka celananya dan menunjukkan alat vitalnya, sambil berteriak mengatakan bukan hanya gajah yang memiliki belalai. Aksi itu dilihat oleh ratusan prajurit. Ajaibnya, setelah Manila menunjukkan belalai miliknya itulah, gajah itu kembali mau bergerak dan mengikuti arah jalur yang dibuat. Fakta unik lain dari operasi ini, meski sudah dibuatkan jembatan penyeberangan, namun gajah-gajah itu tak menggunakan jembatan tersebut, malah langsung masuk dan berenang di dalam air. Sang induk masuk duluan ke air, lalu mendekatkan punggungnya ke tepian, di mana kemudian sang anak naik ke punggung. Ketika menyeberang hanya terlihat setengah badan dari anak gajah, karena setengah badannya berada di dalam air. Dan ketika sampai di seberang, induk gajah merendahkan tubuhnya agar sang anak bisa turun. Sebuah peristiwa yang cukup memukau para tentara kala itu. Akhirnya setelah operasi yang cukup panjang dan menguras tenaga, di tanggal 22 Desember 1982, seluruh kawanan itu tiba di kawasan Lebong Hitam. Semua bersorak gembira juga menitikkan air mata. 44 hari terus menggiring gajah. Sebagian gajah bahkan cukup dekat dengan beberapa prajurit. Tak heran mereka menangis melepas kepergian kawanan gajah. Atas kesuksesan misi itu, di tanggal 15 Januari 1983, seluruh anggota Satgas Ganesha dipanggil oleh Presiden Soeharto. Mereka diundang ke Binagraha Jakarta. Ketika itulah Presiden menanyakan, apakah benar Manila maju mendekati gajah dan kemudian membuka celananya. Pertanyaan itu membuat para prajurit yang tadinya sigap langsung tertawa terbahak-bahak hingga mencairkan suasana pertemuan. Ketika penghargaan diberikan, untuk kedua kalinya para prajurit menitikkan air mata. Ada rasa bangga dalam diri mereka bisa ikut terlibat dalam operasi yang bisa dikatakan tak lazim untuk seorang prajurit. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.